Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, pada kesempatan ini Ibu akan membahas tentang kesetimbangan kimia. Dalam video pembelajaran ini ada dua hal yang akan kita bahas, yaitu tentang setimbang dinamis dan hukum kesetimbangan. Baiklah, perhatikanlah gambar berikut. Ini adalah sejumlah kertas koran yang sedang dibakar. Apa hasil akhirnya? Ya, hasil akhirnya adalah abu. Pertanyaannya, apakah setelah menjadi abu, nanti abunya bisa kembali lagi menjadi kertas? Tentu saja jawaban kalian dan kita semua adalah tidak. Nah, jenis reaksi ini adalah reaksi yang tidak bisa balik atau reaksi berkesudahan. Kita bandingkan dengan video yang akan Ibu tampilkan ini. Ibu ambil dari sebuah video produk ViewSchool. Oke, kita putar ya. Ini adalah eskalator yang biasa bisa dilihat di mall ataupun di perkantoran besar. Jika seseorang sedang berjalan ke arah atas di atas eskalator ini, sedangkan eskalatornya berjalan atau bergerak ke arah bawah, dan jika kecepatan atau laju dari orang berjalan sama dengan laju dari gerakan eskalator, maka akan terlihat bahwa orang ini berada pada tempat yang sama atau posisi yang tetap. Padahal orang ini terus berjalan ya atau bergerak. Maka kondisi ini yang kita sebut dengan istilah setimbang atau equilibrium. Nah, dari dua hal yang sudah kita bahas tadi, maka kita bisa membagi dua bagian besar reaksi kimia, yaitu ada yang disebut dengan reaksi irreversible. Ir itu artinya tidak, re artinya kembali, artinya reaksi ini tidak bisa kembali lagi. Disebut juga dengan reaksi satu arah, maka diberi tanda dengan arah panah 1. Ini adalah reaksi yang sudah biasa kita bahas. Satu lagi adalah reaksi reversible. Re artinya kembali, berarti ini adalah reaksi yang bisa bolak-balik, bisa balik lagi. Contoh reaksi yang bolak-balik misalkan kalau kita memanaskan air di dalam panci tertutup ya. Kemudian kita bisa juga mengambil contoh es yang berubah menjadi cair, atau cair bisa berubah menjadi es kembali atau padat. Oke. Biasanya diberi lambang dengan dua tanda panah dengan arah yang berlawanan. Inilah yang akan kita bahas selanjutnya, dan ini yang kita sebut dengan istilah reaksi kesetimbangan. Baiklah, untuk reaksi kesetimbangan ini kita pahami dulu tentang setimbang dinamis. Ada penguapan air yang kita lakukan pada dua sistem. Yang pertama adalah sistem yang terbuka, yang kedua adalah sistem yang tertutup. Pada sistem yang terbuka berarti hanya akan ada satu arah reaksi, yaitu reaksi penguapan. Tetapi untuk sistem yang tertutup, maka di sini akan terjadi dua arah reaksi, yaitu reaksi penguapan, kemudian nanti akan kembali lagi menjadi pengembunan. Kalau laju reaksi penguapan sama dengan laju reaksi pengembunan, maka disinilah terjadi reaksi kesetimbangan. Nah, ada beberapa hal untuk terjadinya suatu reaksi setimbang dinamis. 1. Reaksi bolak-balik, artinya reaksi terjadi dalam keadaan setimbang dengan dua arah reaksi. Yang kedua, terjadi pada sistem tertutup, karena kalau sistem tertutup berarti tidak akan ada interaksi antara zat-zat yang ada di dalam sistem dengan lingkungannya. Kemudian yang ketiga, bersifat dinamis. Suatu reaksi kimia bisa kita amati secara makroskopis atau bisa kita amati langsung oleh mata kita. Misalnya terjadi perubahan warna, atau ada endapan, atau ada gas, atau suhunya berubah. Maka itu dikatakan makroskopis. Tapi reaksi yang terjadi itu bisa juga secara mikroskopis, artinya secara molekuler, dan ini tidak bisa kita lihat langsung oleh mata kita. Dalam reaksi setimbang dinamis, secara makroskopis itu mungkin reaksi seperti berhenti, selesai. Padahal secara mikroskopis reaksi itu berlangsung terus-menerus dalam dua arah dengan laju reaksi yang sama.
Oke, ini adalah contoh reaksi kesetimbangan. Gas N2O4 itu berkesetimbangan menghasilkan gas NO2. Jika tercapai kesetimbangan, itu bisa diukur pada saat laju reaksi menuju ke NO2 sama dengan laju reaksi ke pembentukan N2O4. Ada 3 kemungkinan yang bisa terjadi dalam suatu reaksi kesetimbangan. Yang pertama digambarkan dengan grafik A. Kemungkinan pertama adalah jika setelah setimbang, jumlah konsentrasi N2O4 sama dengan jumlah konsentrasi NO2. Kalau kamu perhatikan, ini grafiknya N2O4 adalah di atas mulainya ya, karena emang pada kondisi awal itu N2O4 dalam kondisi jumlah maksimal. Sedangkan NO2 itu berarti awal belum ada. Maka kita simpan di titik 0. Pada kemungkinan yang kedua yaitu digambarkan dengan grafik B. Setelah setimbang, jumlah konsentrasi NO2 lebih besar dibandingkan dengan jumlah konsentrasi N2O4. Kemungkinan ketiga adalah jika setelah setimbang, jumlah N2O4 lebih banyak dibandingkan dengan jumlah konsentrasi NO2. Ini adalah kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi dalam suatu reaksi kesetimbangan. Baiklah. Kita lihat di sini ada 2 jenis reaksi kesetimbangan. Ada yang disebut dengan kesetimbangan homogen, ada yang disebut dengan kesetimbangan heterogen. Kalian bisa perhatikan contoh reaksinya. Ini adalah reaksi kesetimbangan homogen. Yang harus kalian perhatikan adalah wujud zatnya. Yang pertama, semuanya G, artinya wujudnya gas. Yang kedua, semuanya aki, artinya semuanya berwujud larutan atau aqueous. Nah, kalau heterogen, dalam suatu persamaan reaksinya bisa bermacam-macam. Bisa ada padat, bisa ada gas, ya. Bisa juga cair ataupun dalam larutan. Oke, silakan kamu bisa simpulkan sendiri apa perbedaan antara reaksi kesetimbangan homogen dengan heterogen. Baiklah, dari pengertian setimbang dinamis, kita akan lanjut ke hukum kesetimbangan atau hukum aksi massa yang dikemukakan oleh Guldberg dan Wedge. Menurut Guldberg dan Wedge itu mengatakan dalam keadaan setimbang, hasil kali konsentrasi zat hasil reaksi dipangkatkan koefisien reaksinya dibagi dengan hasil kali konsentrasi per reaksi dipangkatkan koefisiennya akan mempunyai nilai yang tetap. Kalau dikatakan nilai tetap, berarti nanti akan menimbulkan suatu istilah baru yaitu tetapan. Oleh karena itu, dari hukum inilah muncul istilah tetapan atau konstanta kesetimbangan. Ada 2 macam tetapan, yaitu ada KC dan KP. C ini artinya konsentrasi, sedangkan P ini adalah diambil dari kata pressure atau tekanan. Untuk konsentrasi, satuannya dalam molaritas atau molar, sedangkan tekanan dalam satuan atmosfer. Kalau kita menuliskan persamaan reaksi secara umum, misalnya gas A bereaksi dengan gas B menghasilkan gas C dan gas D. Nah, bagaimana cara kita menuliskan KC atau persamaan KC dan persamaan KP-nya? Maka kamu tinggal lihat saja hasil reaksinya siapa, pangkatkan koefisiennya, dibagi dengan bereaksinya siapa, pangkatkan koefisiennya. Ini akan menghasilkan suatu bilangan yang tetap atau konstan, berapapun konsentrasi yang kita reaksikan. Oke, KP itu kita tinggal mengganti lambangnya saja. Kalau tadi diberi lambang dengan tanda kurung siku, itu yang menunjukkan konsentrasi atau molaritas. Kalau tekanan berarti kita beri lambang dengan P. Ya, P itu artinya di sini tekanan dari C, PD tekanan dari D. Sama konsepnya, hasil reaksi pangkatkan koefisien dibagi per reaksi dipangkatkan koefisien. Bagaimana menentukan tekanan masing-masing gas? Kamu tinggal membandingkan saja mol gas tersebut dibagi dengan mol keseluruhan gas dikali dengan tekanan keseluruhan. Px ini adalah tekanan parsial gas atau tekanan masing-masing gas.
Sedangkan tanda kurung siku, misalkan di sini tanda kurung siku A, maka ini artinya konsentrasi A dengan satuan molar. Sedangkan M, N, P dengan Q, ini yang kita sebut dengan koefisien. Satu hal yang harus kalian ingat adalah untuk menuliskan rumusan KC, yang harus dimasukkan adalah zat yang berwujud gas atau larutan. Dan untuk memasukkan ke rumusan KP hanya berlaku untuk zat yang berwujud gas saja. Karena untuk zat yang berwujud padat dan cair itu tidak akan mengganggu atau mengubah tetapan kesetimbangan. Oke, kita lihat contohnya. Menuliskan rumusan KC dan rumusan KP. Ibu punya 3 macam reaksi kesetimbangan. Untuk menuliskan rumusan KC atau KP, yang harus kamu perhatikan adalah wujud zatnya. Oke, yang pertama wujud zatnya semua gas, berarti ini adalah homogen. Maka KC-nya adalah tinggal masukkan konsentrasi NH3 pangkat 2 dibagi konsentrasi N2 pangkat 1 kali dengan konsentrasi H2 pangkat 3. Karena semuanya berwujud gas, berarti kita masukkan semuanya. Dan untuk nomor 1 ini juga punya nilai KP dengan rumusan yang sama, tinggal mengganti dengan lambang P atau tekanannya saja. Oke, nomor 2 bagaimana? Untuk nomor 2 di sini ada yang padat dan gas. Yang gas itu adalah yang hasil reaksi. Maka hasil reaksi dibagi per reaksi kan, otomatis hasil reaksinya ada di atas. Maka nilai KC-nya cukup kamu tulis adalah konsentrasi CO2. Apakah dia punya nilai KP? Tentu saja punya karena dia berwujud gas. Nah, untuk yang nomor 3, ada zat yang berwujud aqueous atau larutan, ada yang padat, ada yang cair. Padat dengan cair kan tidak mempengaruhi ketetapan kesetimbangan, maka tidak perlu kita masukkan. Oleh karena itu hasilnya adalah 1 per konsentrasi NaOH dikali konsentrasi HCl. Jadi di sini kita tulis 1 ya, bukan berarti tidak ada atau kosong, enggak. Oke, apakah dia punya nilai KP? Tidak ya, karena dia bukan zat yang berwujud gas. Oke, nanti konsep ini kita gunakan pada saat kita menentukan berapa KC-nya, berapa KP-nya. Baiklah, di sini ada hubungan antara reaksi dengan nilai K. Kalau pada termokimia delta H, kalau reaksi dibalik itu delta H-nya tinggal mengganti lambang atau tanda saja, yang tadinya positif jadi negatif atau sebaliknya. Tapi untuk nilai K itu adalah berbanding terbalik. Ya. Nah, untuk nomor 2, kalau koefisien reaksi suatu reaksi kesetimbangannya dibagi dengan suatu faktor N, misalnya reaksinya kita bagi 2, berarti koefisien kita bagi 2. Maka nilai K-nya tidak dibagi, sama halnya seperti delta H. Tentu saja kalau delta H sama-sama dibagi kan, kalau dibagi 2 dibagi 2. Tapi kalau K itu menjadi akar. Jadi naik 1 tingkat operasi hitung. Kalau dibagi menjadi akar. Dibagi 2 berarti akar pangkat 2. Dibagi 3 menjadi akar pangkat 3. Nah, kalau dikalikan berarti operasi hitung di atas itu adalah dipangkatkan. Kali 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 3. Nah, bagaimana kalau reaksi kesetimbangan dijumlahkan? Kalau pada termokimia, kalau ada reaksi dijumlahkan berarti delta-nya ikut dijumlahkan kan? Tapi kalau pada nilai K itu tidak dijumlahkan, tetapi dikalikan. Oke, Ibu punya contoh. Di sini ada 3 reaksi, di mana reaksi pertama itu diketahui nilai K-nya. 1000 K itu artinya dia diukur pada suhu 1000 Kelvin. Pertanyaannya, untuk reaksi kedua berapa K-nya? Untuk reaksi ketiga berapa K-nya? Oke, kita jawab ya. Nah, kamu perhatikan antara reaksi 1 dengan reaksi 2. Kita akan mencari reaksi yang kedua K-nya berapa. Perhatikan zat ini. Untuk reaksi pertama ada di sebelah kiri. Yang ini sama kan zatnya ya, tapi berada di sebelah kanan. Artinya reaksi kedua ini adalah kebalikan dari reaksi ke-1. Tadi berdasarkan konsep yang
Ibu bahas tadi, kalau reaksinya dibalik berarti K-nya berbanding terbalik. Oleh karena itu, nilai K-nya adalah 1/2,8 kali 10 pangkat 2. Cara menghitungnya, ini 1 dibagi 2,8 dulu. Nah, nanti dikali 10 pangkat. Kalau dia dinaikkan ke atas, berarti pangkatnya menjadi negatif. Nah, untuk nomor 3 atau reaksi ketiga bagaimana? Kamu perhatikan reaksi ketiga ini mirip dengan reaksi yang pertama. Perbedaannya adalah koefisiennya. Ini koefisiennya 2. Sedangkan yang di sini koefisiennya 1. Artinya reaksi ketiga ini adalah reaksi ke-1 yang dibagi 2 koefisiennya. Ingat tadi kalau dia dibagi 2, maka nilai K-nya akan menjadi akar pangkat 2. Oke? Nah, kenapa diakarkan? Kenapa berbanding terbalik? Ini adalah pembahasannya. Ya, kamu bisa perhatikan nanti. Oke, bagaimana kalau menggabungkan atau menjumlahkan reaksi? Kita punya 2 reaksi dengan nilai KC1 dan KC2. Pertanyaannya adalah berapakah nilai KC untuk reaksi yang ini yang Ibu bold atau tebalkan ya. Nah, untuk membahas yang ini, ingat pada pembahasan penjumlahan reaksi termokimia atau delta H. Kita fokus di pertanyaan reaksi. Kemudian kita bandingkan dengan reaksi yang diketahui KC-nya. Untuk reaksi pertama dulu, pilih ada zat yang sama. Di sini ada 2NO. Di sini juga ada 2NO. Kamu perhatikan jumlahnya sama. Posisinya sama-sama di kanan. Artinya reaksi ini tetap. Maka kita tuliskan reaksinya adalah tetap. Nah, untuk reaksi yang kedua, di sini ada zat yang sama adalah N2O, di sini juga N2O. Jumlahnya sama? Sama ya. Tapi apa yang beda? Posisinya. Kita ingin N2O-nya di kiri, tapi yang diketahui di sini N2O-nya di kanan. Maka reaksi ini kita balik. Oke. Kita bisa kasih keterangan di situ supaya lebih jelas bahwa reaksi ini kita balik. Kalau dibalik berarti tinggal tukar tempat aja. Oke. Oleh karena itu nilai KC-nya adalah menjadi 1/4 kali 10 pangkat 18. Jadi kalau reaksi dibalik ingat K-nya berbanding terbalik. Nah, kemudian yang terakhir kita menjumlahkan reaksi ini. Pada saat kita menjumlahkan reaksi, kalau ada zat yang sama berbeda posisi, berarti kita bisa coret. Ini ada N2-nya jumlahnya 1, ini juga 1. Ada lagi zatnya? Ada ya, O2. Di sini ada O2, tapi jumlahnya beda nih, nggak apa-apa. Ini ada setengah, yang ini ada 1. Artinya ini lebih sedikit, kita coret. Nah, berarti di sini sisanya tinggal setengah. Karena ini 1 dikurangi setengah yang ini. Oleh karena itu setelah dijumlahkan, ini menjadi N2O ditambah setengah O2 menjadi 2NO. Oke, kamu lihat sekarang reaksinya sama enggak dengan yang kita inginkan? Sama kan? Berapa KC-nya? Kalau reaksi dijumlahkan berarti KC-nya diapakan? Dikalikan. Oleh karena itu kamu tinggal mengalihkan saja 4 kali 10 pangkat min 31 dikali 2,5 kali 10 pangkat 17. Hasilnya adalah 1 kali 10 pangkat min 13. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.